Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ternyata Feng Xiaoyu telah menyembunyikan auranya sepanjang waktu, membuat hati semua orang menjadi dingin. Feng Xiaoyu sangat sabar sehingga dia bisa bersembunyi di sini untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Anak itu dalam bahaya, bisik belas kasihan semua orang untuk Qin Chen. Jika Feng Xiaoyu mengambil tindakan, bisakah anak itu masih akan tetap hidup? Meskipun Qin Chen telah menunjukkan sikap yang menantang langit sebelumnya, bahkan melebihi batas puncak Wudi pada umumnya, lawannya saat ini adalah Feng Xiaoyu, Kaisar Xuanyuan yang legendaris. Di bawah mata semua orang, Feng Xiaoyu membuat gerakan yang kuat, dan sebuah telapak tangan tiba-tiba menekan punggung Presiden Sky Thunder City. Tekanan mengerikan dari Kaisar Feng Xiaoyu pecah dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa dahsyatnya pukulan yang mengerikan itu. Tubuh Qin Chen langsung retak di bawah tekanan telapak tangan ini, dan kemudian dalam aliran turbulen partikel mengerikan, itu langsung dilenyapkan dan berubah menjadi bubuk. Asap menghilang di bawah mata semua orang, dan tidak ada sampah yang tersisa. Dalam sekejap, semua orang terkejut dan menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Penguasa kota Tianlei, yang sebelumnya sangat kuat, dibunuh oleh Feng Xiaoyu dengan satu pukulan, dan musnah menjadi asap. Adegan seperti itu membuat semua orang merasa mati rasa dan kedinginan. Mengerikan, itu terlalu mengerikan. Apakah Feng Xiaoyu telah melangkah ke ranah setengah suci seperti Fu Qiankun dan Yan Licheng? Gumam sementara semua orang ketakutan, sebuah keraguan muncul di benak mereka. Hahaha, Kaisar Xuanyuan, kamu baru saja datang ke sini. Untungnya, lelaki tua ini memiliki pandangan ke depan dan mengundang Yang Mulia untuk menghindari masalah. Jika tidak, Anda akan benar-benar dikalahkan oleh orang-orang kota Guntur. Ucap Yan Licheng pada saat ini. Dia tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh kegembiraan. Dia melanjutkan, Kaisar Xuanyuan, bantu aku, kalahkan Fu Qiankun ini, yang telah berkolusi dengan ras iblis alien. Begitu Kaisar Xuanyuan muncul, hati Yan Licheng benar-benar terlepas. Yang membingungkan mereka adalah bahwa Feng Xiaoyu tidak menanggapi mereka sama sekali. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berdiri dengan bangga di kehampaan, tampak sedang bermeditasi. Matanya bergerak bolak-balik dalam kehampaan, seolah mencari sesuatu. Kemudian kedua tetua dari Tanah Suci garis keturunan juga terkejut menemukan bahwa meskipun pemuda itu telah dihancurkan oleh Feng Xiaoyu, alam menakutkan yang menyelimuti mereka belum menghilang, dan masih menjebak mereka dengan erat. Ada kekuatan guntur yang mengisi kekosongan, dengan niat membunuh yang kuat. Bagaimana ini mungkin? Anak itu jelas sudah mati, tetapi sekarang guntur ini belum hilang. Jelas, hanya ada satu kemungkinan, yaitu anak itu tidak mati sama sekali. Huff, ternyata kamu belum mati. Itu adalah klon yang paling realistis yang hampir menipu Kaisar Agung ini. Ucap Feng Xiaoyu berdiri dengan bangga di kehampaan, alisnya melebar, dan tiba-tiba sosoknya bergerak lagi. Sosoknya bergoyang, menamparkan langsung ke kekosongan di sebelah kiri. Kekosongan meledak secara langsung, dan sesosok melesat keluar darinya, menghindari pukulan Kaisar Xuanyuan, dan mengambang dengan dingin tidak jauh dari sana. Menatap Feng Xiaoyu dengan dingin, sosok itu adalah Qin Chen. Apa, anak itu belum mati? Ucap semua orang tampak tercengang, mereka hanya merasa seluruh bulu di tubuh mereka berdiri dan hati mereka bergetar hebat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Feng Xiaoyu, ucap Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, menatap Feng Xiaoyu dengan dingin, 300 tahun. Feng Xiaoyu dan 300 tahun yang lalu, hampir tidak ada perubahan dalam penampilannya, tetapi dia menjadi lebih menakutkan. Feng Xiaoyu sebelumnya hanya bisa dianggap sebagai salah satu praktisi teratas di daratan, namun, setelah 300 tahun berlalu, Feng Xiaoyu telah sepenuhnya berubah menjadi seorang kaisar yang hebat.
Gumam Qin Chen berpikir betapa senang dan marahnya dia ketika dia melihat Feng Xiaoyu lagi. Tetapi ketika dia benar-benar menatap Feng Xiaoyu, dia sangat tenang. Dia tidak memiliki kemarahan, atau bahkan kegembiraan, hanya niat membunuh yang dingin, yang memenuhi tubuhnya dengan gila, dan akhirnya berubah menjadi zat seperti api penyucian, menyelimuti dunia ini. Feng Xiaoyu menatap Qin Chen dengan dingin. Meskipun Qin Chen dapat melarikan diri dari tangannya, dia hanya mengerutkan kening, dan dia sudah memulihkan ketenangannya dan menjadi Kaisar Agung yang menyendiri lagi. Seolah tidak ada yang bisa membuat hatinya berfluktuasi. Satu-satunya hal yang membingungkan Feng Xiaoyu adalah sorot mata Qin Chen, yang membuat jantungnya melompat tanpa alasan, dan aneh bahwa dia tidak tahu. Apakah orang itu mengenal dirinya sendiri? Fikir Feng Xiaoyu dalam hati. Dia berkata, apakah kamu mengenal Kaisar Agung ini? Haha, aku tahu, tentu saja aku tahu. Qin Chen berkata sambil tersenyum, dan senyumnya penuh dengan niat membunuh, berderak, kekuatan guntur dan kilat dalam kehampaan bahkan lebih menakutkan, dan domain pedang guntur yang menakutkan mengambil darah dari dua penatua sebelumnya. Kedua orang itu berteriak ngeri. Mereka memandang Kaisar Xuanyuan dengan ketakutan di wajah mereka. Jelas mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Xuanyuan tidak akan bisa menyelamatkan mereka berdua. Mereka hanya bisa terus meminta bantuan Kaisar Xuanyuan. Kaisar Xuanyuan berkata dengan dingin, "Yang mulia membunuh orang-orang di tanah suci darah. Apakah Anda tidak takut membuat marah orang-orang di dunia?" Ucap Feng Xiaoyu. "Hahaha, orang-orang di dunia. Apakah kamu juga layak mewakili orang-orang di dunia?" Ucap Qin Chen dingin, dan dia melirik dua penatua garis keturunan tanah suci garis darah, dan tubuh mereka berdua menggelegar, meledak secara ekstrim. "Kamu berani sekali," teriak Feng Xiaoyu melihat Qin Chen bahkan berani melakukan sesuatu di depannya. Domain luar angkasa tiba-tiba meledak, aura menakutkan menyelimuti langit dan bumi. Seolah-olah para dewa turun dan ditekan antara langit dan bumi. Feng Xiaoyu benar-benar sudah menerobos ke ranah semi-suci. Semua orang yang hadir menunjukkan kepanikan. Mata Qin Chen masih acuh tak acuh, dia sudah menebaknya, terutama setelah dia menghancurkan Gunung Tiandi. Feng Xiaoyu langsung menghancurkan keluarga Mo, keluarga teratas dari Balai Penegakan Hukum. Pada waktu itu, ada banyak perbedaan di pemakaman keluarga Mo. Jika Feng Xiaoyu hanya berada di ranah Kaisar Wudi, mustahil untuk menghancurkan seluruh keluarga Mo dalam waktu sesingkat itu, dan dengan begitu mudah. Setelah melihat bahwa baik Sangguan Xier dan Fu Qiankun telah menyentuh tepi alam suci, Qin Chen merasa ketika melihat Feng Xiaoyu, tanpa banyak kejutan. Dia bahkan berani menghadapi teknik alam roh biru tertinggi Sangguan Xier. Bagaimana dia bisa takut pada ranah Feng Xiaoyu, bahkan jika Feng Xiaoyu memasuki alam semi-suci. "Domain pedang guntur," teriak Qin Chen mencibir di dalam hatinya, tetapi Qin Chen tidak berani bertindak dengan sembarangan. Domain pedang guntur segera dimobilisasi secara ekstrim. 3 domain dari domain luar angkasa, domain guntur dan domain pedang digabungkan, dan langsung mengeluarkan kekuatan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Kedua bidang itu bertabrakan dalam sekejap, dan kekosongan di atas alun-alun bergetar hebat. Semua orang hanya merasakan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi meledak. Semua orang mundur dengan gila-gilaan, dan hampir tidak mungkin bernapas di bawah kekuatan ini. "Apa?" ucap Feng Xiaoyu akhirnya menunjukkan keheranan di wajahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Qin Chen hanyalah kaisar bela diri puncak, dan belum memasuki alam semi-suci, tetapi ketika kedua bidangnya bertemu, ini seperti menabrak gunung besar. Bukankah ini berarti bahwa kekuatan anak ini lebih mengerikan ketimbang alam semi-sucinya sendiri? Ini menarik. Gumam Feng Xiaoyu tersenyum, dan matanya menunjukkan semangat juang yang kuat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bahwa domain seorang pemuda benar-benar dapat memblokir domainnya sendiri. Qin Chen melambaikan domain pedang gunturnya ke salah satu penatua garis darah yang berkhianat itu. "Jangan bunuh aku, selama kamu tidak membunuhku,
aku bersedia memberitahumu rahasia kolusi antara Tanah Suci Darah dan Kekaisaran Xuanyuan. Ya, jangan bunuh kami bersedia berlindung pada Yang Mulia dan memberitahu kami tentang Kekaisaran Xuanyuan dan Istana Misti. Ucap penatua itu memohon belas kasihan dalam kesakitan, tetapi tiba-tiba, kekuatan kutukan hitam dan aneh memenuhi tubuh mereka, dan suara mereka berhenti tiba-tiba. Di bawah mata yang ketakutan, mereka menyaksikan tubuh mereka terbelah. Ekspresi dari master garis keturunan yang tersisa di lapangan semuanya berubah, ketika mereka semua melihat pemandangan ini. Para master garis keturunan masih dapat dengan jelas membedakan antara dibunuh oleh kutukan atau dibunuh oleh kekuatan guntur, dan mereka semua ketakutan. Kemudian Feng Xiaoyu meledakkan domainnya kembali ke arah Qin Chen. Hanya raungan menusuk terdengar, domain pedang guntur Qin Chen tiba-tiba membuat suara retak menusuk, yang mulai meledak di bawah serangan Feng Xiaoyu. Qin Chen terkejut. Dia tidak berharap Feng Xiaoyu dapat menerobos domain pedang gunturnya, tapi bagaimanapun juga, domain pedang guntur ini hanyalah sarana Qin Chen. Dalam kemarahannya, Qin Chen mendengus dingin tanpa ragu-ragu. Qin Chen menembak langsung, menggunakan tinju pembunuhnya untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, kekuatan tinju yang tak ada habisnya muncul dalam kehampaan, dan kekuatan tinju ini dengan gila-gilaan mengembun, berubah menjadi badai, dan menyapu Feng Xiaoyu. Feng Xiaoyu mencibir, mengepalkan telapak tangannya, dan juga mengepalkan tinjunya dengan gila-gilaan. Pada awal tinjunya, itu hanya seukuran kepalan tangan biasa, dan sesaat kemudian, tinju itu muncul di depan Qin Chen, dan sudah menjadi tinju besar dengan radius beberapa meter. Qin Chen secara alami tidak akan meremehkannya. Seni Kaisar Dewa Bintang 9 di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan, dan esensi sejati yang kuat mengalir ke tinjunya. Tinju keduanya bertabrakan, dan Qin Chen bahkan merasa bahwa itu bukan tinju yang memukulnya, tetapi sebuah benua yang megah. Qin Chen mendengus dan terbang terbalik. Esensi sejati di dalam tubuhnya melonjak, terkejut di dalam hatinya, esensi sejati Feng Xiaoyu tidak lebih lemah darinya. Itu masih belum cukup. Qin Chen merasa tidak berdaya. Jika dia adalah alam semi suci seperti Feng Xiaoyu, maka dia tidak akan lemah darinya, dan bahkan pukulan ini dapat memiliki keunggulan mutlak, tetapi sekarang dia hanyalah kaisar bela diri puncak. Di sisi lain, Feng Xiaoyu jelas lebih ngeri daripada Qin Chen. Di bawah pukulannya, sosoknya bergetar. Meskipun dia tidak terbang seperti Qin Chen, tubuhnya juga sedikit bergoyang, dan esensi sejatinya melonjak. Bagaimana ini mungkin? Saya telah memasuki alam semi suci, dan dapat melihat bahwa anak ini tidak berada di alam yang sama. Orang mesum macam apa ini? Gumam Feng Xiaoyu melihat Qin Chen, mata Feng Xiaoyu tiba-tiba menjadi buas. Kaisar bela diri puncak benar-benar dapat menandingi dirinya sendiri. Bakat orang ini pasti lebih tinggi dari miliknya. Bagaimana mungkin ada orang yang kuat bahkan lebih jenius dari dirinya sendiri? Tidak, dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Kemunculan Qin Chen membuat Feng Xiaoyu tiba-tiba teringat seseorang. Ketika dia mengikuti orang itu, kecemerlangan tubuhnya benar-benar tersembunyi. Kemanapun dia pergi, semua orang hanya melihatnya, dan tidak memandang Kaisar Xuanyuan. Bahkan jika dia menciptakan sebuah kerajaan dan menjadi master seni bela diri yang terkenal, mata semua orang masih terfokus pada orang itu, dan bahkan semua orang berpikir bahwa pendirian Kekaisaran Xuanyuan-nya adalah karena orang itu. Mengapa? Mengapa Feng Xiaoyu selalu tinggal di belakang orang lain selamanya dan menjadi kacung yang tidak jelas? Ya, alasan mengapa dia bisa mendirikan Kekaisaran Xuanyuan memang dengan bantuan orang itu, bukan usahanya sendiri. Tidak ada yang akan pernah berpikir, semua orang hanya akan berpikir bahwa dia adalah saudara laki-laki orang itu. Banyak pemikiran melintas di benak Feng Xiaoyu. Di bawah mata semua orang, tinju tak berujung itu tampaknya berubah menjadi lautan hitam, langsung menutupi kekosongan di depan. Qin Chen segera tenggelam oleh lautan niat tinju ini, dan semua orang mundur satu demi satu.
Niat tinju yang mengerikan ini melonjak gila-gilaan, dan bahkan Kaisar bela diri puncak pasti akan mati, setelah terguncang dan terbang mundur. Dengan begitu banyak tinju, bisakah kamu menahannya? Pikir semua orang, mereka secara alami bisa merasakan kekuatan Qin Chen yang luar biasa, tapi anak itu masih terlalu naif. Saat menghadapi Feng Xiaoyu, dia bahkan tidak lari. Bagaimana mungkin Kaisar Xuanyuan tidak bisa menghadapi seorang pemuda kecil? Saat ini, tinju yang menakutkan itu menelan kekosongan. Qin Chen ada di dalamnya, sungguh kekuatan yang mengerikan. Qin Chen diam-diam terkejut. 300 tahun kemudian, Feng Xiaoyu memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Qin Chen tidak memiliki rasa takut sedikit pun di hatinya. Dia memiliki terlalu banyak kartu andalan, belum lagi dia ingin melarikan diri dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi dia tidak ingin melarikan diri sama sekali, hanya ingin membunuh Feng Xiaoyu. Lao Yuan, bantu aku. Bisik Qin Chen ingin meminjam jejak kekuatan Lao Yuan. Tiba-tiba, aura mengerikan meletus dari tubuh Qin Chen, dan pedang guntur surgawi muncul di tangannya dan menebas dengan pedang tajam. Cahaya pedang yang cemerlang melindungi dunia, seperti matahari yang terik dari kelahiran pertama dunia, itu membelah kepalan hitam pekat melalui celah di gemuruh. Apa, anak ini belum mati? Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget, berpikir bahwa Qin Chen pasti akan mati, tetapi tidak pernah berharap bahwa Qin Chen masih aman tanpa cedera. Sungguh kekuatan yang aneh. Gumam Feng Xiaoyu mengerutkan kening dan merasakan kekuatan Lao Yuan dari Qin Chen, matanya serius. Ada rahasia besar di putra ini, dan Qin Chen benar-benar memberinya perasaan yang sangat akrab. Tidak, pedang tingkat kekaisaran di tangan anak ini, bukankah itu pedang Feng Yulei? Fikir Feng Xiaoyu memandang pedang guntur langit di tangan Qin Chen dengan takjub, dan dia berkata dengan marah, pedang guntur langit, bagaimana mungkin pedang guntur langit ada di tanganmu? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.